Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiao Yan secara bertahap mendekati naga besar itu. Ada jejak samar dari kaki Xiao Yan yang melemah di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat dia merasakan perubahan ini. 3000 api pembakar ini memang aneh. Mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai naga void kuno? Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari tampang aura di atasnya, 3000 api pembakar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Saat itu, akan sangat terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiao Yan akhirnya tiba di depan naga besar beberapa saat kemudian saat mata panas dari semua orang melihat. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar 3000 api pembakar. Setelah bertemu dengan 3000 api yang terbakar pada jarak yang begitu dekat, Xiao Yan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan oleh orang besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan tinggi Xiao Yan mirip dengan panjang sisik naga di tubuhnya. Xiao Yan berdiri di depan kepala naga yang sangat besar itu. Meskipun mata 3000 api pembakar ini tertutup rapat, hati Xiao Yan merasakan perasaan aneh. Tampaknya orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan sedingin es untuk mengamatinya. Perasaan seperti ini menyebabkan rambut Xiao Yan berdiri. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya. Xiao Yan, letakkan tanganmu di dahi 3000 api yang membakar. Ada skala naga di sana yang ditutupi oleh api ungu kehitaman. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menaklukkannya. Suara Qiuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan sementara dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar instruksi Qiuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3000 api pembakar ini? Meskipun Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya, Xiao Yan melangkah maju saat diberitahu. Setelah itu, dia menemukan skala naga yang sesuai dengan ukurannya. Nyala api memang membara di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu skala naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini sepertinya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi yang melilit 3000 api pembakar. Ini adalah segel. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat beralih ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol semacam ini yang terbuat dari garis hitam. Segera, dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi segel yang telah digandengkan oleh trio Xuan Kongzi. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Ini berkali-kali lebih kuat dari segel api hati jatuh di akademi dalam saat itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia merasakan kekuatan besar dari segel. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangannya dengan lembut menyentuh skala naga di mana nyala api itu bertahan. Secara mengejutkan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya, ada hawa dingin yang samar. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiuling, Cao Ying, Old Mugu, dan yang lainnya di kejauhan melemparkan pandangan mereka. Bang! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar saat Xiao Yan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera, jiwa Xiao Yan sepertinya bisa menembus lapisan saat dia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Ada miniatur naga di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini sedang meringkuk dengan mata tertutup, tampak seolah-olah sedang tertidur.
Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiao Yan sadar bahwa benda ini adalah api esensi dari api 3000 pembakar. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit didapat, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiao Yan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiao Yan perlahan-lahan tersebar. Setelah itu, ia terbang menuju naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan bersahabat. Meskipun metode semacam ini tampak sangat kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiao Yan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak, Xiao Yan tidak bisa berkata-kata untuk mengetahui bahwa bahkan tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, mengandung hawa dingin yang dingin saat menatap jiwa Xiao Yan. Semua pori-pori di tubuh Xiao Yan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api esensi 3000 api pembakar ini benar-benar tidak tidur. Manusia yang bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia sedingin es sementara rambut Xiao Yan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3000 api pembakar ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudut mulut Xiao Yan segera bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. Api hati jatuh dari saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tak disangka 3000 api pembakar ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam segala hal yang hidup cukup lama. Itu, aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu untuk mendapatkan kebebasan. Xiao Yan merasa bahwa dia adalah seorang munafik yang ekstrim ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik sehingga bahkan rambutnya tampak lebih berdiri. Nyah! Ekspresi mengejek di mata 3000 api pembakar menjadi lebih padat di hadapan kata-kata, menyentuh, Xiao Yan. Pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata sedingin es dikeluarkan. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, nyala api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, ia menyapu Xiao Yan ke segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia pasti bukan tandingan api 3000 pembakaran. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Xiao Yan mundur dengan sangat cepat, tetapi nyala api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah sekejap, itu sudah menyusul Xiao Yan. Dengan sapuan, itu menelan jiwa Xiao Yan ke dalam nyala api. Setelah itu menguap menjadi ketiadaan. Xiao Yan, yang menyentuh skala naga itu dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah disetrum. Hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut saat dia dengan cepat menarik diri. 3000 api pembakar ini, sedikit terlalu kuat secara tidak normal. Itu telah menguapkan gumpalan jiwanya. Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiuling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, saya telah gagal. Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiuling saat dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas, kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiuling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa?
Apakah penatua pertama Qiuling tidak bermaksud mengizinkan saya untuk mencobanya? Sepertinya yang disebut kualifikasi dari pertemuan pil ini sepenuhnya bergantung pada keinginan pil tawar. Old Mugu menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Qiuling bergerak. Mugu, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak. Nada suara Qiuling dingin saat dia berbicara. Jika saya bisa menundukkan 3.000 api yang membakar, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan? Old Mugu tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiuling dan perlahan berjalan ke 3.000 api pembakar. Tangan Qiuling sedikit mengepal. Segera, matanya beralih ke Xiaoyan, dan dia menatap kelompok Cao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mugu seperti bayangan. Dou Qi yang agung bertahan di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiuling akan segera bertindak jika Mugu tua melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Old Mugu berisi senyuman dingin saat diawasi oleh Qiuling. Tangannya menyentuh skala naga sebelum dia menutup matanya. Saat Old Mugu menutup matanya, Xiaoyan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan Dou Qi mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata hati-hati semua orang. Old Mugu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur dalam kegagalan dan bahwa 3.000 api pembakar, yang tertidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan diguncang sampai menyemburkan darah segar ke kepala naga itu. Qiuling di sampingnya dengan tenang menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menundukkannya, ayo kembali. Qiuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiuling melambaikan tangannya, Xiaoyan tiba-tiba melihat ujung mulut Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung tegang. Ceka-ceka, Qiuling, kau tidak akan pernah bisa menundukkan api pembakaran 3.000 seperti ini. Izinkan saya yang lama memberikan penampilan yang bagus. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ekspresi Qiuling menjadi suram saat tawa aneh bergema di seluruh wilayah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat melambaikan lengan bajunya. Pilar Dou Qi yang besar dan kuat mengeluarkan suara, "Ci," saat merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Old Mugu berada. Ceka-ceka. Pilar Dou Qi yang besar dan kuat tidak menyerang Mugu tua. Dia berkedip dan mundur dengan cara yang sangat gesit. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiaoyan tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3.000 api pembakar tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiaoyan merasa kaget saat merasakan situasi ini. Old Mugu, beraninya kamu. Ekspresi Qiuling juga berubah saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hehe, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh diriku yang dulu. Old Mugu tertawa dingin di hadapan tangisan Qiuling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang sementara senyum aneh di wajahnya menyebar. Tenang, aku yang dulu hanya mencoba membantu menara pilmu menyelesaikan masalah ini. Meledak. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Old Mugu setelah dia berteriak. Bang! Suara ledakan yang jelas tiba-tiba terwujud tanpa peringatan terlebih dahulu setelah teriakan Old Mugu terdengar. Mata kelompok Xiaoyan segera beralih ke 3.000 api pembakar saat ledakan ini terdengar.
Setelah itu, mereka melihat skala naga di dahi api 3000 api, yang tidak dilindungi oleh api apapun, meledak saat ini. Dengan skala naga yang pecah, kelompok Xiao Yan terkejut menemukan bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naga besar yang tertutup rapat. Jelas, beberapa celah telah muncul dalam segel yang sempurna pada saat ini. 3000 api pembakar telah terbangun. Seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Segera, itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, udara sedingin es melonjak. Mata 3000 api pembakar ini menyapu kelompok Xiao Yan sebelum tiba-tiba mengeluarkan seekor naga yang mengguncang bumi mengaum ke langit. Bang! Saat raungan naga itu terdengar, nyala api ungu hitam di tubuh 3000 api pembakar tiba-tiba melonjak. Itu tampak seperti nyala api langit yang menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam melonjak dan kilau yang tidak biasa meletus dari simbol hitam padat di tubuh api 3000 pembakaran. Mereka tampak seperti jaring yang telah terjalin erat di sekitar api 3000 pembakaran. Mengaum. 3000 api pembakar berjuang dengan sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu kehitaman membakar simbol yang terbuat dari garis hitam. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus merembes ke ruang kosong ini sebelum mengalir ke tubuh besar api 3000 pembakaran tanpa akhir. Dihadapkan dengan pembalasan habis-habisan ini dari 3000 api pembakar setelah diam untuk waktu yang lama, bahkan simbol hitam tampak direndahkan pada saat ini. Beberapa simbol telah menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala dengan liar. Mugu, kamu mencari kematian. Kebangkitan mendadak dari 3000 api yang terbakar juga telah melebihi harapan Qiuling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah ditutupi oleh ekspresi hijau yang marah. Raungan marah membawa amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat bergegas menuju Old Mugu. Ceka-ceka, karena menara pil Anda tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak mengizinkan Hall of Soul saya membantu Anda menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat Qiuling bergegas dengan niat membunuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Old Mugu mulai tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi. Namun, Qiuling masih mempertahankan beberapa alasan meskipun dia sedang marah. Dia tidak lupa untuk berteriak keras saat dia menyerang Mugu tua. Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya segera mengangguk setelah mendengar teriakan Qiuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok yang mengirimkan informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum halus yang dengan licik menghantam manik-manik giok. Karena serangan ini terlalu mendadak, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. HMPH. Xiao Yan mendengus dingin. Dua jarinya menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum-jarum yang bagus itu. Tangannya yang lain menghancurkan manik giok. Setelah itu, dia berbalik ke arah datangnya angin. Orang-orang yang menyerang adalah dua pesaing yang masuk ke 10 tempat teratas. Tidak disangka bahwa masih ada anggota Hall of Souls. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat kedua orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan Hall of Souls. Ada orang lain yang telah masuk 10 besar selain Old Mugu. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan menara pil. Hehe, jadi bagaimana jika kamu sudah mengirim pesan? 3000 api pembakar sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala besar pasti tidak akan bisa mengalihkan perhatian mereka untuk menjaga segel wilayah bintang. Selain itu, kota pil suci sangat kacau. Para ahli dari menara pil tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Sepertinya Hall of Souls telah dengan cermat merencanakan tindakannya hari ini. Xiao Yan menyipitkan matanya.
Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari Hall of Souls telah menimbulkan beberapa masalah di dalam kota pil suci. Ini akan menunda cukup banyak ahli dari menara pil. 3.000 api pembakar adalah hal terbaik untuk menahan 3 kepala besar. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Jika tidak, jika wilayah bintang dihancurkan dan api pembakaran 3.000 ini dibebaskan, kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Chen dengan lembut bertanya sambil berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Qiuling dan Old Mugu terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar utama dukungan mereka tampaknya menjadi Xiaoyan. Ekspresi Song Qing menjadi sedikit hijau ketika dia melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu, dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiaoyan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat campur tangan di dua tempat itu. Saat ini kami hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari menara pil. Ekspresi Xiaoyan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Chen melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa mengangguk. Kedua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk mereka campur tangan. Saat Xiaoyan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang dengan kekuatan yang sangat besar melonjak keluar. Setelah itu berkumpul di 3.000 api pembakar. Mengikuti aliran dari kekuatan yang luas dan kuat ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar telah campur tangan. Mengaum. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3.000 api pembakar mengungkapkan warna merah tua. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar menara pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, dia tidak tahu kapan dia harus menunggu kesempatan berikutnya untuk muncul. Segel 3 kepala besar selama tahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Aura destruktif tiba-tiba menyebar dari tubuhnya sementara kemerahan cerah muncul di dalam mata naga dari 3.000 api pembakar. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar bergerak-gerak saat dia merasakan aura destruktif ini. Teratai api pemusnah juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya 3.000 api pembakar ini sedang bermain-main dengan hidupnya. Mengaum. Raungan rendah dan geram terus bergema di atas ruang kosong ini. Api ungu hitam di tubuh 3.000 api pembakar tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, dengan cepat diaglomerasi di depan tatapan tertegun semua orang. Dalam sekejap mata, nyala api hitam yang aneh, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, tiba-tiba muncul. Akhirnya, nyala api itu pecah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar api 3.000 api dari segala arah. Ci. Api hitam pekat menetes ke tubuh 3.000 api pembakar. Segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini sepertinya menghabiskan banyak energi karena kilatan di dalam mata naga api 3.000 api pembakar tampaknya telah menjadi lebih redup. Anda masih hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah Anda pikir Anda dapat menyegel saya untuk selamanya dengan mereka? Meskipun itu sangat menghabiskan kekuatan 3.000 api pembakar, ada kegembiraan terbentuk di matanya. Ia telah memikirkan segala macam cara untuk membuka segel yang telah merecehkannya selama bertahun-tahun. Tubuh 3.000 api pembakar terus berjuang. Simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang tersebar terus diisi ulang, sepertinya masih jauh dari bisa mengejar laju kerusakan. Ini buruk. 3.000 api pembakar akan membuka segelnya. Melihat garis hitam menipis dari segel di 3.000 api pembakar, ekspresi Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit lebih pucat. Menjadi anggota menara pil, mereka jelas menyadari jenis kerusakan apa yang akan dibuat setelah 3.000 api pembakar lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat dari ketiganya, Xiaoyan tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan di wajahnya.
Jika 3000 api pembakar benar-benar melarikan diri dari segelnya, kemungkinan dia menundukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang bisa mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Haha. Xuan Kongzi, kali ini, giliran Anda untuk gagal. 3000 api pembakar itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang sangat besar tepat saat mata Xiao Yan berkedip-kedip. Tawa seperti guntur bergema di atas ruang kosong ini. Retak. Tawa baru saja terdengar ketika tubuh besar dari 3000 api yang membara berputar dengan keras di ruang kosong. Segera, suara pecah tiba-tiba muncul. Kelompok Cao Ying gemetar saat mendengar suara pecah ini. Segel, gagal.